Itu benar apa enggak, Aep? Enggak benar, Pak. Dalam hati Aep, karena saya yang mengarahkan, Pak. Kamu Bang Deddy Mulyadi ini, Pak, ya cuma rumah keterangan, Pak. Berarti ada sesuatu gokil. Jadi kita bisa lihat cerminan Aep seperti guru dan seperti murid. Bahwa dirinya udah dilaporin ke Polda Jabar sama si Aep sama si Rudiana. Emang backingan mereka cuma Polda Jabar doang kayaknya. Dari Dede juga. Kan saya nggak nangkep ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya. Beda ya, orang nangkep sama orang mengamankan. Gokil Rudiana. Gila, hebat bener. Tidak ada. Tidak ada. Kan tidak ada. Kan kita scan posisi Mas itu dan kami foto. Saya foto. Setelah itu pun masih utuh. Tidak ada penganiayaan. Setelah difoto, baru digebuk. Akhirnya Aep dan raja terakhir kita, Rudiana, bersatu untuk mengalahkan Dede dan juga Dedi. Aduh, karena mencemarkan nama baik katanya. Emang ada nama baiknya kalian? Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update dengan kasus raja terakhir kita, Rudiana. Rungkat di mana-mana. Canda Wardi. Dengan si Aep ya. Waduh. Anak edan pembohong. Loh, canda ya. Jadi di sini di mana raja terakhir kita akhirnya mengeluarkan juga, nah, pion terakhirnya. Nah, di mana kemarin Rudiana itu keluar dulu kan, dia ke TV One, ke MNC, kemana-mana, dan akhirnya kita mencari tahu di manakah si Aep saat ini. Nah, akhirnya ternyata Aep ini pion terakhir Rudiana dikeluarkan setelah Rudiana tuh keluar juga, guys. Dan mereka akan menuntut Pak Deddy Mulyadi dan juga Dede. Nah, jadi kita bahkan lihat sekarang Rudiana diwawancara sama Hotman Paris. Bahkan Rudiana ketemu calon besan dulu, guys. Marliana, Rudiana dan Marliana. Dia ketemu calon besan dulu untuk menceritakan statement-statement yang Rudiana punya. Tapi menurut Let's Go, memang Rudiana ini pinternya luar biasa, guys. Pinter dia. Strateginya dia tuh bagus sekali. Jadi omongannya dia sangat menyalahkan si Aep dan Dede ini. Wah, dia seperti cuci tangan gitu, guys. Disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar, Pak. Di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Katanya diarahkan oleh Pak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Sekali Pak Rudiana tidak pernah menyebut dia ya, tidak pernah, Pak. Dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya, tidak pernah. Gokil. Jadi di sini Fitrah mengatakan keterangan Dede yang bilang Rudiana itu mengarahkan ya. Rudiana itu mengarahkan statementnya Dede bahwa Dede itu melihat pemukulan, pelemparan batu dan lain-lain. Itu benar apa enggak, Aep? Enggak benar, Pak. Dalam hati Aep, karena saya yang mengarahkan, Pak. Jadi kalian pertanyaannya udah gitu ya? Pertanyaan ini kayak nggak bohong, tapi nggak jujur juga ya? Apakah Rudiana yang mengarahkan Dede untuk membuat cerita karangan seperti itu? Aep bilang, enggak, Pak. Dalam hatinya bukan Aep, karena itu saya yang nyuruh, Pak. Apa kayak gitu ya? Gitu, itu pertanyaannya. Lalu statementnya Fitrah ini seperti ingin membuat harum namanya Rudiana. Gitu. Pas ketemu Bang Deddy Mulyadi ini, Pak, dia cuma rumah keterangan, Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Nah, bahkan strateginya Aep, dia mengatakan, waktu Dede ketemu Deddy Mulyadi, itu dia berubah keterangan, Pak. Seperti ada sesuatu. Gokil. Jadi, kita bisa lihat cerminan Aep seperti guru dan seperti murid. Jadi, Aep sekarang lebih hebat juga ya. Jadi, dia bisa membuat celah mengatakan si Dede ini ketika ketemu Deddy Mulyadi baru keterangannya berubah. Saya juga bingung. Padahal sebelumnya beberapa bulan lalu dia itu sempat ketemu si Dede ini di Polsek Karawang kalau nggak salah, menceritakan kembali kasusnya Vina. Tapi si Dede itu juga udah pernah ditanyain tentang kasus ini, tentang hal ini ya. Dede bilang waktu di Deddy Mulyadi, dia bilang ya memang beberapa bulan lalu saya diperiksa polisi lagi. Tapi karena males, ya udah dia menceritakan dengan kejadian yang sama gitu. Dan akhirnya sekarang dia berubah pikiran bahwa yang diceritakan bukan adalah hal yang sebenarnya. Namun dari Aep, waduh, Aep ini dengan Rudiana menurut Let's Go hebat banget ya. Kita tahu jadinya sekarang arah serangannya kemana nih? Arah keserangannya ke Dede, di mana Dede akan di-framing bahwa Dede ini dicuci otaknya oleh Deddy Mulyadi. Kita harus serang Deddy Mulyadi nih. Nah, karena sebelum bertemu dengan Deddy Mulyadi, Dede ini
tidak merubah keterangannya. Karena tidak berani. Loh. Sekarang sudah ada Deddy Mulyadi, ya mungkin dia lebih berani gitu. Berarti Om Fitrah memenangkan sayembara 500 juta. Dari Nikita Mirzani kan. Loh. Berarti kan yang memang cuman tahu keberadaannya Aep itu adalah si tim Rudiana ya gitu. Jadi memang mereka ini dua orang dipegang masing-masing dengan kubunya masing-masing gitu. Di mana satu kubu yaitu kubu Raja Terakhir yang ingin tetap para pelaku mendekam dalam tahanan, yaitu satu lagi kubu dari tim Deddy Mulyadi ingin membebaskan orang-orang yang tidak bersalah gitu. Ini kayak di film sinetron itu. Dan sekarang kabarnya Deddy Mulyadi itu bilang bahwa dirinya udah dilaporin ke Polda Jabar sama si Aep sama si Rudiana. Emang backingan mereka cuma Polda Jabar doang kayaknya. Dan pertanyaan Let's Go ya, padahal kan Deddy Mulyadi yang duluan dia yang ngelaporin Rudiana ya itu. Tapi kalau sekarang Aep yang ngelaporin, itu gercep banget si Polda itu. Giliran Aep ngelapor ditanggepin. Giliran Deddy Mulyadi kemarin laporin Rudiana nggak terlalu ditanggepin gitu. Aep ini lebih hebat dari presiden. Aep P-nya ini apa? Presiden apa gimana? Jadi mereka tahu ya, kalau mereka udah lapor ke Polda Jabar, ke Cirebon, ya segitu-segitu aja ya. Berarti kita udah tahu ya mereka di tim yang mana ya. Nah, nama 3 DPO itu nama dari siapa? Kita gali keterangan daripada terpidana muncullah nama-nama Bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama Pak, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat dan kapan orangnya, Apa orangnya? ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. nah itu guys. Jadi statementnya Rudiana, menurut Rudiana dari mana sih tahu semua orang yang di penjara sekarang itu adalah pelaku sebenarnya? Nah dia bilang itu menurut kesaksian saksi yang di sana, yaitu adalah Dede Aep gitu, yang melihat kejadian di mana ada pelemparan dan pengejaran. Dan bahkan Aep itu menghubungi Rudiana dan mengatakan jam 4 sore kalau nggak salah, dia mengatakan itu Pak, itu orang-orang yang kemarin ada bareng Eki yang ribut-ribut malamnya itu lagi ngumpul di sini Pak. Nah jadi pinter banget Rudiana. Menurut aku Rudiana pinter banget. Dia selalu bilang, kenapa saya meyakini orang-orang ini adalah pelakunya? Karena berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang ada. Di mana saksi yang ada itu adalah Aep dan juga Deddy. Berarti kan dia sangat bersih guys. Sangat bersih menurut Let's Go ya. Saksi mana lagi yang ngelihat Eki digebukin orang selain Aep? Nggak ada. Aep doang. Ya, CCTV yang diperagakan memang seperti saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, perumahan garden, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke mengarah ke jalan raya aja. Setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Tuduhan Dede. Dede itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kayak ada perbuatan dari Dede juga. Kan saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sedikit dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Tentang CCTV, dia cerita bahwa CCTV ini memang menangkapnya tuh nggak jelas gitu, memang nggak di lokasi kejadian, jadi arahnya kemana gitu arahnya. Tapi semua itu udah saya serahkan terhadap penyidik aja, jadi nanti penyidik yang melanjutkan kasus ini. Jadi dia, wah hebat, ini memang hebat banget Rudiana. Jadi dia kayak bersilat lidah, bukan bersilat lidah ya, tapi mengoper ke penyidik. Jadi saya udah serahin CCTV-nya ke penyidik. Jadi penyidik yang menindaklanjuti kasus ini. Wah, itu pinter banget. Dan dia juga bilang, saya tuh nggak pernah nangkep pelaku. Saya nggak pernah nangkep pelaku. Saya cuma mengamankan. Beda ya, orang nangkep sama orang mengamankan. Gokil Rudiana. Gila, hebat bener. Wah, ini memang Rudiana, jadi menurut Let's Go, dia seorang polisi yang cerdas, cerdik juga, juga licik. Sedikit ya. Tapi dia hebat. Let's Go akui dia hebat gitu. Pantas dia tanda kutip hilang beberapa lama ini ya, kalau memang ini strateginya Rudiana untuk menyusun dan menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan wartawan gitu.
Menurut Let's Go, semua jawabannya sangat-sangat mengamankan dirinya ya. Apapun pertanyaannya dia bisa jawab, ini udah saya serahin ke penyidik CCTV. Jadi kalau sampai penyidik yang mengira CCTV-nya ini ada hubungannya dengan PG Setiawan dan juga Saka Tatal dan lain-lain, nah itu urusan penyidik. Nah, saya cuma mengamankan ya. Jadi beda mengamankan dan menangkap. Saya amanin dulu, baru saya kasih ke penyidik. Nah, sama penyidik ditangkap. Nah, saya cuma ngamanin doang. Sampai saya kasih gebuk dikit. Ya, canda ya. Benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Dapat Kan tidak ada. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? kan Reskrim, posisi Mas itu dan itu kami foto, ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Dan posisi Mas utuh. Nah, itu guys. Jadi dia bilang, tidak ada penganiayaan. Waktu itu saya baru serahkan ke reskrim, itu tidak ada penganiayaan. Bahkan saya foto. Setelah itu pun masih utuh. Tidak ada penganiayaan. Setelah difoto, baru digebuk. Jadi pertanyaan ya. Dia bilangnya gitu loh. Ini kan makanya Let's Go cerita ya. Ini strateginya ini itu jujur tapi nggak bohong juga. Dia jujur. Saya nggak gebukin. Saya kasih ke reskrim. Dan saya foto. Di foto memang tidak ada babak belur. Nah, setelah saya kasih reskrim, nah itu lain cerita. Dan saya nggak ceritain. Itu kan, ini maksudnya, wah hebat sekali sih. Wah gila, dia hebat banget ya. Jadi, kita nggak bisa telan mentah-mentah ya. Karena ada bukti di mana Saka Tatal dan teman-teman itu fotonya udah babak belur bengap ya. Dan cerita dari mereka pun di mana dia ditendang. Setiap apel pagi itu ditendang dan disetrum, dipukul gitu. Itu kan setiap apel pagi. Tapi yang diceritakan sama Rudiana adalah bagaimana waktu dia menyerahkan ini ke reskrim. Reserse kriminal. Dan difoto. Pada saat itu yang memang nggak bengap ya. Abis itu, coba foto lagi. Itu baru bengap. Dan di sini akhirnya Rudiana mau mengakui sumpah pocong, mau berani sumpah pocong bahwa anaknya yang meninggal itu adalah memang Eki. Padahal yang Let's Go tangkap, bukan sumpah pocong yang meninggal itu adalah anaknya Rudiana ya. Kalau itu Let's Go masih percaya, itu Eki. Tapi Let's Go maunya sumpah pocong bahwa kejadian ini tuh tidak ada rekayasa dari Rudiana gitu loh. Selain PG Setiawan, Let's Go curiga si PA ini, PA, AF, dibalik kan PA ya. Jadi kita sebut aja dia PA sekarang, si PA ini. Jadi si PA ini, Let's Go rasa dia menjadi tumbal proyeknya Rudiana selanjutnya mungkin ya. Karena Dede udah lepas, nah sisa satu-satunya adalah si PA ini ya. Kalau si PA ini lepas lagi, waduh tidak bisa menyelamatkan Rudiana. Dan Rudiana pun menurut Let's Go kalau si PA lepas ya, dia bisa selamat. Karena semuanya kelakuan dari si Rudiana berdasarkan omongannya si PA itu. Kalian logika aja ya, ketika Rudiana sekarang sudah bersiap, sudah punya strategi dan rencana untuk keluar ke media, dan dia Let's Go lihat dari bahasa tubuhnya itu santai banget, udah siap dengan semua jawaban yang ada, mungkin dia udah latihan ya. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak pernah keluar? Apa jawabannya? Saya polisi aktif. Jadi bahasanya semua pertanyaan mungkin dia sudah pikirkan dan sudah punya jawabannya. Jadi kondisi terakhir setelah Rudiana keluar, baru akhirnya si Aep alias PA baru keluar juga. Nah, sebelum Rudiana kenapa si PA ini belum keluar? Mungkin belum punya jawaban. Dan dia pun keluar juga dalam statementnya si Fitrah ini ya, tidak dalam kondisi yang netral itu. Tidak di TV One, tidak di podcast lainnya, tapi bersama si pengacaranya, yaitu Fitrah gitu. Kalau kemarin Deddy Mulyadi dan Dede tidak dihiraukan, kurang dihiraukan laporannya, si PA ini cepet banget ya disambut laporannya ya, Pak. Ini dia laporan sudah saya tunggu-tunggu. Lama sekali kamu Aep. Udah buatin loh. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, tentang raja terakhir kita dan juga poin terakhirnya ya? Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go dari Super Thanks maupun Saweria ya. Jadi terima kasih buat Mbak Lili Kumala Dewi. Wah, bro, Mbak Lili Kumala Dewi. Wah, terima kasih banyak banget Mbak Lili Kumala Dewi atas supportnya yang begitu besar untuk Let's Go. Thank you banget Lili Kumala Dewi. Wah, terima kasih banyak ya. Semoga berkah selalu Mbak Lili. Dari Mbak Sri Wahyu juga terima kasih banget udah berkali-kali, udah sampai 3-4 kali lebih ya. Itu berikan support buat Let's Go. Makasih banget Mbak Sri Wahyu 8161 ya. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Nah, bagi teman-teman yang mau support Let's Go atau memberikan tip lebih buat Let's Go, bisa link di bawah atau lewat apa namanya itu? Super Thanks. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Tentang si PA dan juga raja terakhir kita guys. Wah, jadi menurut Let's Go sekarang kayaknya arahnya akan diarahin ke Deddy Mulyadi ya. Dimana
Mungkin skenarionya akan dibuat Deddy ini berubah keterangan gara-gara ketemu Deddy Mulyadi gitu. Padahal sebelumnya Deddy tidak pernah merubah keterangan. Sekarang sepertinya Deddy Mulyadi ini ada sesuatu untuk bisa merubah statement-statement Deddy. Akhirnya Deddy Mulyadi akan diserang dari kubu tim PA ini. Nah, dan kita lihat juga mukanya Marliana, dia bingung ya, kayaknya saya dibohongin dari segala arah nih. Sama Linda gua dibohongin, sama Rudiana dibohongin, sama semuanya gua dibohongin. Gimana nih? Coba komen pendapat kalian di kasus kali ini, guys. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye!